Semakin hening batin seseorang, semakin ia mampu membaca tanda itu. Dan tanda-tanda itu hadir bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diperhatikan dan dihormati. Karena semesta bukan menakuti kita dengan bencana, tetapi mengajak kita untuk lebih selaras dengan arus getarannya. Tanda-tanda itu bisa berupa rasa berat tanpa sebab menjelang suatu rencana, mimpi simbolik yang menyiratkan arah, gangguan teknis yang berulang, seolah semesta sedang menahan pertemuan atau percakapan yang tampaknya kebetulan, tapi membawa pesan hening mendalam atau gelisah yang tak biasa. Namun tanda juga bisa muncul lewat orang lain. Seseorang yang menyampaikan firasat atau gambaran yang kadang bukan berasal dari kebijaksanaan, melainkan keinginan pamer atau penegasan ego. Disinilah pentingnya kebijakan dalam menyampaikan atau menahan firasat, karena seperti benih, jika ditanam dalam tanah kolektif yang subur oleh sugesti, ia bisa mempercepat lahirnya peristiwa, entah itu baik atau buruk. Satu firasat bisa jadi percikan api, tetapi kesadaranlah yang menentukan apakah api itu akan menyala atau padam. Maka, orang yang memiliki kesadaran tinggi tidak terburu-buru menyampaikan tanda-tanda yang ia tangkap. Ia menjaga getaran itu dengan tenang. Ia memilih tidak menyebar rasa takut, melainkan memperkuat ruang batin agar siap apabila peristiwa itu benar terjadi. Dan bila tanda itu datang tanpa wujud nyata, maka maknanya tetap ada sebagai panggilan bagi jiwa untuk lebih jernih, lebih waspada, lebih siap menghadapi kehidupan, sebab pesan tidak selalu butuh kejadian untuk menjadi pelajaran. Visualisasi dan kekuatan getaran jiwa. Visualisasi bukan sekadar membayangkan, ia adalah getaran batin yang diarahkan dengan sengaja, membentuk gelombang halus yang dapat mempertemukan kita dengan peristiwa-peristiwa tertentu di masa depan. Dalam dunia kesadaran, setiap gambar batin adalah doa yang terpantul ke semesta. Ketika kita memvisualisasikan suatu perjalanan, pertemuan, atau kejadian, kita sedang mengundang getaran semesta untuk menyesuaikan jalannya dengan aliran yang kita bangun. Maka tidak heran bila orang-orang tua mengajarkan untuk hening dan membayangkan tujuan sebelum melangkah. Sebab dalam hening, batin menjadi cermin jernih yang mampu menangkap getaran dari segala arah. Namun, kesalahan dalam visualisasi, terutama jika didasari oleh ketakutan, ambisi, atau ego, bisa menarik peristiwa yang tidak kita harapkan. Karena semesta tidak menilai niat, ia hanya merespons getaran. Maka, jika bayangan batin dipenuhi kecemasan, semesta bisa mempercepat peristiwa yang sesuai dengan rasa itu. Contoh yang sering terjadi adalah ketika seseorang dengan kemampuan batin menyampaikan firasat tentang musibah yang akan terjadi. Bila firasat itu disampaikan tanpa kebijaksanaan, ia bisa menular sebagai keyakinan kolektif dan tanpa disadari, justru memperkuat getaran yang mengarah pada terjadinya peristiwa tersebut. Getaran yang ditebarkan bersama-sama akan membentuk medan realitas. Inilah mengapa kesadaran tinggi dituntut untuk menjaga mulut dan hati. Tidak semua yang ditangkap perlu diumumkan.
Tidak semua bayangan perlu dibagi, sebab ada kalanya peristiwa belum tentu terjadi jika getarannya tidak diberi dukungan dari jiwa-jiwa lain. Visualisasi yang tepat adalah ketika seseorang menyatu dengan niat murni dan kejernihan batin. Ia tidak mengarahkan semesta, tapi selaras dengannya. Ia tidak menciptakan peristiwa secara paksa, tetapi mengundang getaran selaras untuk muncul dengan penuh keikhlasan. Maka, kekuatan sejati dari visualisasi bukanlah kendali atas peristiwa, tetapi kesiapan untuk hadir secara sadar dalam setiap peristiwa yang terjadi. Dalam kesiapan itu, peristiwa apapun, baik atau buruk, menjadi lahan subur bagi pertumbuhan jiwa. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, sekecil apapun, tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah hasil dari getaran kesadaran yang bertemu dengan kehendak semesta. Peristiwa dalam makna yang dalam bukan hanya kejadian di luar diri, tapi panggilan dari dalam untuk menyadari sesuatu yang belum disadari. Bagi jiwa yang terjaga, setiap peristiwa adalah guru. Ia tidak bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" tetapi bertanya dengan jernih, "Apa yang ingin disampaikan oleh semesta melalui peristiwa ini?" Ada manusia yang diberi anugerah untuk menangkap getaran halus sebelum suatu peristiwa terjadi. Ia merasakan, melihat, atau mengetahui dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Namun karunia ini bukan sekadar kelebihan, ia adalah tanggung jawab batin. Sebab firasat adalah pesan tanpa bentuk, dan bentuknya hanya akan tergantung pada bagaimana seseorang mengolah dan menyampaikannya. Kesalahan menyampaikan firasat bisa menggeser jalannya suatu peristiwa, bahkan tanpa disadari akan membentuk medan getar yang mempercepat terwujudnya peristiwa. Inilah sebabnya, dalam kebijaksanaan jiwa-jiwa tua, tidak semua penglihatan disampaikan. Ada saatnya firasat hanya untuk menjadi alat keterjagaan pribadi, bukan untuk diumumkan. Karena jika disampaikan pada jiwa yang belum siap, firasat bisa menumbuhkan ketakutan kolektif, memperkuat medan negatif, bahkan mengarahkan getaran itu menjadi nyata. Kesadaran tinggi memahami bahwa ia tidak mengendalikan semesta. Ia hanya menjaga diri agar tidak menambah getaran yang tak perlu dalam jalur peristiwa yang sedang tumbuh. Ia akan memilih diam, mendoakan, atau hanya menyampaikan isyarat halus pada orang yang memang layak dan mampu menerimanya. Segala peristiwa besar atau kecil, menyenangkan atau menyakitkan, selalu membawa makna tersembunyi di balik bentuk lahirnya. Peristiwa hanyalah pintu, maknalah isinya. Segala peristiwa dalam hidup bukanlah gangguan, melainkan panggilan untuk pulang ke dalam diri. Ia bukan musuh yang perlu ditolak atau berkah yang harus diperebutkan. Ia adalah cermin semesta yang memantulkan siapa kita sebenarnya, sejauh mana kita mengenal diri, dan seberapa dalam kita membaca makna kehidupan. Peristiwa adalah panggung, jiwa adalah penafsir, makna adalah harta karun yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berjalan dengan hening dan rendah hati. Kita telah belajar bahwa pertama, semesta tidak menilai peristiwa,
hanya merespon getaran yang mendukungnya. Kedua, kesadaran pribadi dan kolektif bersama-sama menyusun kemungkinan peristiwa. Ketiga, visualisasi, firasat, dan penglihatan batin adalah bentuk interaksi halus dengan hukum semesta. Dan jiwa, bila sadar dan halus, akan menjadi penafsir yang menuntun manusia pada ketenangan, bukan ketakutan. Kini, kita tak perlu lagi mengejar peristiwa atau menolaknya. Kita hanya perlu menyiapkan getaran yang selaras, membangun kesadaran yang lembut, dan menjaga jiwa yang terbuka. Maka setiap peristiwa, dalam bentuk apapun, akan menjadi jalan menuju keutuhan diri. Semoga ini tidak hanya menjadi tontonan, tapi menjadi cermin bagi jiwa, dan mungkin sebuah panggilan halus bagi mereka yang masih tertidur.